Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Baby. Jadi PT Multi Trend Indo atau Baby ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan retail fashion dan aksesoris bayi dan remaja. Nah, Baby ini berada di bawah naungannya PT Kanmo Retail Indo ya, perusahaan yang bergerak di bidang retail fashion dan aksesoris wanita premium. Nah, ini adalah rekam jejak dari Baby. Jadi Baby ini didirikan di tahun 2005. Lalu toko pertama kalinya yaitu Mother Care itu dibuka di Mall Taman Anggrek. Lalu setelah sukses meluncurkan Mother Care, didirikan pula yang namanya ELC. Lalu selanjutnya mulai berkembang terus ya, buka cabang, buka brand baru, terus ekspansi terus-terusan, mulai masuk ke channel online juga, sampai akhirnya bikin platform e-commerce sendiri. Nah, bagi Sobat Maya yang udah punya anak, terlebih kalau misalnya tinggal di Jakarta, pastinya brand Mother Care ini udah nggak asing lagi ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mendengar nama brand Mother Care, itu tuh udah menarik banget kalau misalnya dia IPO. Tapi setelah saya baca prospektusnya, nah ini structure IPO-nya itu rada ngejelimet ya Sobat Maya. Habis ini akan kita bahas. Nah, ini adalah brand-brand dari Baby ya. Ada Mother Care, ada Justice, ELC, Ginger Snap, Travel Retail, Willio, dan juga Kanmo Airport. Nah, ini adalah toko-toko offline-nya ya. Mereka juga berjualan secara online. Dan mereka juga melakukan penjualan di channel distribusi ya. Jadi mereka menjual produk prinsipal dan produknya sendiri di mitra pengecer melalui anak perusahaannya. Nah, merek-mereknya antara lain Benz, Head, GNG, Micro, Nubi, Playgrow, dan lain-lain. Nah, ini adalah pemegang saham dari Baby. Bisa kita lihat hanya ada dua ya Sobat Maya, yaitu untuk pemegang saham pengendalinya itu PT Kanmo Retail Indo, lalu juga ada Manoj Barwani. Nah, untuk komposisi pemegang saham ini nantinya akan berubah nih Sobat Maya. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, structure IPO-nya ini lumayan ngejelimet. Jadi selain ditawarkan kepada masyarakat, ini ya, yang ditawarkan kepada masyarakat ya, di IPO-nya Baby ini juga akan ada convertible bonds. Nah, convertible bonds ini akan berkaitan juga dengan penambahan modal dari Baby. Nanti di bagian ekuitas kita bahas. Nah, jadi Baby dan juga BY. Nah, jadi BY ini itu nantinya akan menjadi pemegang saham baru dari Baby. Nanti di belakang juga dibahas lagi Sobat Maya. Nah, jadi Baby dan juga BY ini udah menyepakati bahwa Baby ini akan menerbitkan convertible bonds kepada BY dengan nilai 355 miliar yang nantinya akan dikonversi menjadi saham yang mewakili kepemilikan sebesar minimal 50,01%. Nah, jadi berdasarkan kesepakatan, BY ini akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 1,4 miliar lembar saham ya, yang itu adalah hasil konversi convertible bonds-nya. Nah, setelah adanya konversi convertible bonds, maka komposisi pemegang sahamnya akan menjadi seperti ini nih Sobat Maya. Jadi akan ada jumlah lembar saham baru sebanyak 1,4 miliar lembar saham, di mana itu mewakili kepemilikan saham sebesar 50,35%. Yang berarti pengendali dari Baby ini berubah ya, dari PT Kanmo Retail Indo ke Blooming Years Pte Ltd. Lalu untuk beneficial owner-nya juga terjadi perubahan ya Sobat Maya. Dari yang sebelumnya itu Nadine Hites Barwani menjadi Gita Jetanan Barwani. Nah, antara Nadine Barwani dengan Gita Barwani, ini ada hubungan keluarga juga ya Sobat Maya. Nanti di belakang juga akan dijelaskan. Nah, selain adanya konversi convertible bonds, di IPO-nya Baby ini juga akan dilakukan divestasi ya Sobat Maya, yaitu dari PT Kanmo Retail Indo kepada Blooming Years Pte Ltd. Sehingga nantinya PT Kanmo Retail Indo ini udah nggak pegang lagi nih kepemilikan saham dari Baby. Tapi keseluruhannya itu akan diserahkan kepada Blooming Years Pte Ltd. Sehingga nantinya Blooming Years Pte Ltd atau BY ini akan memegang kepemilikan saham dari Baby sebanyak 75,88%. Nah, kalau di prospektusnya kan dibilang ya bahwa PT Kanmo Retail Indo dan Manoj Barwani ini berencana untuk melakukan penjualan saham milik masing-masing kepada BY dengan harga penjualan sebesar Rp373,37 yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari kerja setelah Baby ini IPO di bursanya kita. Nah, di sini memang dituliskan ya bahwa
harga penjualannya sebesar Rp373,37. Kalau misalnya penjualan saham dilakukan dengan nilai nominal sebesar ini, itu pastinya nggak lewat market reguler. Nantinya mungkin ya lewat market nego. Makanya nantinya kalau terjadi nih ya, perpindahan pemegang saham dengan harga nego di 373, itu nggak akan berpengaruh di pasar reguler. Karena ya transaksinya nggak dilakukan di pasar reguler. Dan kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut ya, ini kan adalah struktur kepemilikan saham dari Baby. Nah, di sini bisa kita lihat ya Sobat Maya bahwa pemegang saham awal dari Baby ini yaitu PT Kanmo Retail Indo itu seluruhnya ya dimiliki oleh keluarga Barwani ya. Dan di prospektusnya sendiri ini udah dijelaskan ya bahwa ada sifat hubungan afiliasi antara direksi, komisaris, dan pemegang saham. Yaitu kalau misalnya kita lihat di sini, Gita Barwani itu adalah bibi dari Manoj Barwani dan juga mertua dari Nadine Barwani. Benang merahnya kelihatan ya di sini ya Sobat Maya ya. Jadi walaupun dibilangnya akan ada penjualan saham dari Kanmo Retail Indo ke BY di harga yang lebih tinggi dari harga IPO-nya, ya itu transaksinya terjadi di antara keluarga mereka juga. Jadi kalau misalnya dikait-kaitkan dengan nantinya harga market akan mengikuti harga transaksi tersebut, kayaknya sih enggak ya. Kalau misalnya menjadi sentimen sesaat, mungkin. Tapi pada kenyataannya nanti hal tersebut nggak akan berpengaruh ke market reguler. Jadi untuk struktur IPO-nya dari Baby ini memang ngejelimet ya Sobat Maya. Tapi ujung-ujungnya ya kayak pindah kantong kiri, kantong kanan antara satu keluarga. Dan kira-kira kenapa sih Kanmo Retail Indo ini melepas Baby? Coba nanti kita lihat dari sisi kinerjanya ya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja, dari sisi pendapatan ini selalu naik ya Sobat Maya dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2023 pun, ini most likely akan lebih besar ya untuk pendapatan ataupun revenue-nya dari Baby. Namun, kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, di tahun 2020 ini malah merugi ya 50 miliar. Tentunya hal ini wajar karena di tahun 2020 itu kan waktunya pandemi ya. Jadi ini wajar banget rugi. Tapi di tahun 2021 masih membukukan kerugian juga nih Sobat Maya sebesar 34,4 miliar. Padahal dari sisi revenue udah naiknya lumayan signifikan. Dan di tahun 2022, revenue-nya naik dan sudah membukukan laba bersih sebesar 59,7 miliar. Namun, ada hal yang perlu kita perhatikan nih di sini Sobat Maya. Di tahun 2022, pendapatan lain-lain dari BW ini itu lumayan besar, sebesar 111 miliar. Dibandingkan di tahun 2021 dan di tahun 2020 yang pendapatan lain-lainnya itu sebesar 49 miliar. Jadi, kalau misalnya di tahun 2022 ini kita tulis pendapatan lain-lainnya itu sama di 49 miliar, maka di tahun 2022 Baby ini masih merugi nih Sobat Maya. Nah, ini adalah breakdown dari pendapatan lain-lainnya Baby. Bisa kita lihat ya, di tahun 2020-2021 sekitar 49 miliar. Nah, di tahun 2022 bisa jadi gede banget menjadi 111 miliar itu karena adanya penjualan aset tetap. Dan jika kita breakdown lagi, ini aset yang dijual adalah gudang dan juga ruang kantor. Dijualnya juga ke pihak berelasi, yaitu pemegang sahamnya sendiri ya, PT Kanmo Retail Indo. Terus Sobat Maya, hal ini lumayan menggelitik nggak? Jadi asetnya dijual kepada PT Kanmo Retail Indo, yang di mana PT Kanmo Retail Indo malah melakukan divestasi saham kepada BY. Jadi ini benar-benar quote-unquote unik ya Sobat Maya ya. Nah ini ya rinciannya ya. Penjualan aset tetapnya itu 116 miliar. Namun karena ada penyusutan, maka penjualan aset tetapnya itu dicatat sebesar 78,5 miliar. Jadi kalau misalnya kita exclude dari penjualan aset tetapnya ini, Baby ini masih merugi ya di tahun 2022. Apalagi nantinya setelah ruang kantor dan juga gudangnya Baby ini dijual kepada Kanmo Retail Indo, nantinya harus sewa lagi ya. Dan tentunya di laporan keuangannya, tentunya akan menambah beban lagi Sobat Maya, terutama beban sewa. Nah, jadi untuk struktur IPO-nya lumayan ngejelimet ya Sobat Maya. Oke, kita bahas lagi struktur IPO-nya yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, jadi dalam IPO Baby ini sebanyak-banyaknya 600 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 21,28%
dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 250 hingga 266. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 159,6 miliar. Lalu di IPO-nya Baby ini juga akan diterbitkan convertible bonds sebanyak 1,4 miliar lembar saham yang udah kita bahas sebelumnya ya Sobat Maya. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 18,23% ini akan digunakan untuk pengembangan usaha ya, dalam bentuk belanja modal dengan rincian. Sekitar 84,9% itu akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan renovasi tempat untuk pembukaan 15 toko baru di Jabodetabek, Makassar, Bali, Surabaya, dan Yogyakarta. Lalu sekitar 15,09%-nya akan digunakan sebagai deposit penyewaan tempat atas toko-toko baru. Lalu tujuan kedua sekitar 81,77% akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya Sobat Maya, tapi kurang greget karena hampir keseluruhan dananya itu dipakai untuk modal kerja. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Baby ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini cukup sering ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2023 ini, AI ini udah mengawal 6 saham IPO. Dan kalau kita lihat, belum ada satupun ya di tahun 2023 ini, saham IPO yang dikawal oleh AI itu tutup di zona merah. Bahkan dua saham terakhir, yaitu RAM dan juga RELV, ini arahnya berjilid-jilid. Jadi untuk track recordnya AI ini cukup bagus ya. Apakah di IPO-nya Baby akan seperti itu? Semoga aja. Lalu kita lanjut melihat laporan keuangannya ya. Di sini saya khusus bahas ekuitasnya aja. Nah, jadi ekuitas dari Baby ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 ini turunnya signifikan ya Sobat Maya. Tentu saja karena Baby ini malah mencatat rugi bersih. Dan di tahun 2022, tiba-tiba ekuitas dari Baby ini naik signifikan Sobat Maya, lebih dari 6 kali lipat. Nah, hal ini tentu saja disebabkan karena adanya obligasi konversi yang tadi ya convertible bonds dari BY. Hal inilah yang menyebabkan ekuitas dari Baby itu bisa naik signifikan. Penjelasan detailsnya udah kita bahas ya tadi ya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Baby ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari Baby. Nah, saya bikin valuasi ini berdasarkan laporan keuangan di tahun 2022 dan ekuitasnya saya pakai ekuitas terakhir ditambah dengan potensi perolehan dana IPO-nya. Dan untuk harganya saya bikin di rentang harga IPO-nya ya Sobat Maya, antara 250 hingga 266. Jadi jika nantinya Baby ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 250, maka PER dari Baby ini akan berada di 11,8 kali dan PBV-nya di 1,32 kali dengan market cap sebesar 705 miliar. Lalu jika nantinya Baby ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 266, maka PER-nya akan berada di 12,56 kali dan PBV-nya di 1,38 kali. Sementara market cap-nya di 750 miliar. Nah, dari sisi valuasi, Baby ini cenderung murah ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Cuma kalau misalnya kita bedah lebih details, ya PER-nya bisa jadi lebih bagus karena adanya penjualan aset dan PBV-nya juga bagus karena adanya convertible bonds tadi ya. Lalu dari sisi market cap ini lumayan make sense lah ya, apalagi dengan revenue Baby yang sebesar itu. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, bisnisnya Baby ini kurang menarik ya. Selain banyaknya saingan saat ini, kinerja Baby juga kurang memuaskan. Walaupun pandemi udah berakhir, namun kinerja murninya masih belum bisa mencetak laba. Kesimpulan yang kedua, valuasi Baby cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus, tapi kurang greget ya, karena hampir keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Baby adalah AI. Saham-saham yang dikawal oleh AI dalam beberapa waktu terakhir ini itu cukup memuaskan ya. Selama tahun 2023, nggak ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Apakah di IPO-nya kali ini pun akan seperti itu? Mari kita nantikan ya. Kesimpulan yang keempat, di IPO ini akan ada convertible bond dan juga pengalihan kepemilikan saham dari pemegang saham lama ke pemegang saham pengendali yang baru. Namun setelah ditelusuri,
Perpindahan ini masih dalam lingkup keluarga yang sama. Jadi Sobat Maya perlu menimbang-nimbang juga ya. Apakah nantinya di IPO-nya Baby ini Sobat Maya cuma mau ngincarnya itu jangka pendek aja, jangka panjang, atau menurut Sobat Maya ini resikonya tinggi. Apalagi ARB di bulan September ataupun waktu Baby ini listing itu udah simetris ya. Berarti Baby ini ARB-nya bisa hingga 25%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu. Kalau misalnya kita bicara tentang fundamental, kayaknya ya, Baby ini udah kurang oke sih. Namun kalau misalnya kita bicara tentang jangka waktu pendek, apalagi structure IPO-nya seribet ini, kayaknya akan sangat disayangkan kalau misalnya hari pertama itu langsung dibanting ya. Karena gimana mau distribusi sahamnya nanti, kayaknya agak sulit. Jadi untuk sementara, saya tuh akan wait and see dulu nih Sobat Maya. Masih galau mau ikutan atau enggak Baby ini. Dan kalau misalnya kita lihat kayak Cinema XX1 kemarin, walaupun banyak kejanggalan, ya hari pertama masih bisa naik. Jadi untuk Baby ini, saya akan wait and see dulu. Apakah nantinya saya akan beli atau enggak, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Baby, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Analisanya udah saya berikan, tinggal kesimpulannya dari Sobat Maya. Jadi bijak-bijak juga dalam membuat keputusan. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Baby. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Baby atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!